Etika Profesi Sistem Informasi. Pembahasan seputar kejahatan cyber. Materi dibawakan oleh Lisa Maharani, Gilang Ambang, dan Erika Putri. Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Namun teknologi informasi memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif teknologi informasi. Yang pertama, memudahkan perolehan informasi dan pertukaran data. Yang kedua, mempermudah bertransaksi dalam dunia bisnis. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, munculnya informasi atau konten yang tidak pantas dan tidak mendidik. Yang kedua, terjadinya cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah perbuatan melanggar hukum atau kejahatan virtual yang memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet. Faktor munculnya cybercrime. Pertama, ada faktor politik. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap cybercrime belum berjalan maksimal. Yang kedua, ada faktor teknik. Adanya akses internet menghubungkan jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan terjadinya cybercrime. Yang selanjutnya, faktor finansial. Cybercrime menjadi alternatif baru untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Yang selanjutnya ada faktor psikologi manusia. Terdapat kecenderungan bahwa seseorang dengan kemampuan yang tinggi dalam bidang penyusupan keamanan akan selalu tertantang untuk menerobos berbagai sistem keamanan yang ketat. Dan pada tahun ini, beberapa kasus kejahatan cyber terjadi kembali yang menyerang perusahaan-perusahaan besar. Dimulai dari kasus pencurian data pelanggan Tokopedia Maret lalu yang dijual bebas melalui dark web. Tidak tanggung-tanggung, data yang dicuri termasuk username, email, bahkan password akun pelanggan. Juga kasus yang belakangan ini viral yaitu web defacing pada situs pemerintah dpr.go.id. Tidak sampai di situ, bahkan website milik perusahaan ternama seperti Telkomsel saja tidak luput dari peretasan. Pertama, cracking, yaitu kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil. Sedangkan orang yang melakukan cracking disebut cracker. Kedua, web defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain untuk tujuan tertentu. Memproteksi atau meningkatkan kemampuan proteksi sistem jaringan komputer, antara lain dengan merumuskan dan membuat sebuah kebijakan tentang sistem pengamanan yang handal, serta menjelaskan kepada para pengguna tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan sistem jaringan komputer. Melakukan konsultasi dengan para pakar pengamanan sistem komputer
untuk mendapatkan masukan yang profesional tentang bagaimana meningkatkan kemampuan sistem pengamanan jaringan komputer yang dimiliki. Melakukan instalasi versi terbaru dari software juga dapat membantu memecahkan permasalahan pengamanan jaringan komputer. Melakukan audit dan penetration testing, yaitu melakukan pemeriksaan atau audit dan percobaan penerobosan terhadap sistem sendiri. Yang kedua, hati-hati dengan SQL injection, yaitu membuat pertahanan dalam coding yang berfungsi untuk mencegahnya serangan device website. Dan masih banyak pencegahan tindakan kejahatan web device lainnya, seperti menggunakan tools pendeteksi device web. Kedua, menggunakan protokol HTTPS. Ketiga, batasi level akses website, dan masih banyak yang lainnya. Berikut adalah regulasi dan undang-undang terkait peretasan. Kegiatan peretasan diatur dalam Undang-Undang ITE, tepatnya pada pasal 30 menjelaskan kriteria tindak kejahatan peretasan sistem, sedangkan pada pasal 46 menjabarkan hukuman dan denda yang diterima pelaku sesuai dengan kriteria pasal 30. Berikut adalah rincian narasi masing-masing pasal. Selanjutnya, etika. Berdasar pada kode etik ACM, terdapat 3 aturan yang beririsan dengan perilaku kejahatan siber. Pertama, tentang perizinan akses. Kedua, kerahasiaan. Dan menghindari perbuatan menyakiti orang lain. Dari poin-poin tersebut, dapat disimpulkan 5 etika untuk meminimalkan tindak kejahatan siber. Pertama, beritikat baik, tidak melakukan peretasan sistem untuk tujuan kejahatan. Kedua, perlu meminta izin dari pengelola untuk melakukan peretasan sistem dengan tujuan evaluasi keamanan. Ketiga, menjaga privasi dengan tidak mengumbar data pribadi pada media sosial. Keempat, menghindari akses konten pornografi dan menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan positif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah stop cyberbullying dengan tidak melakukan ujaran kebencian pada orang lain dan menghargai perbedaan.